Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu Sukma, Bu Devi, dan teman-teman semua. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan mengenai konsep nilai waktu uang. Jadi anggota kami terdiri dari Tri Nurul Utami, Nur Afifah Saadah, Kofifah, Cindy Alfarahma, Istina Septiana, dan Marisa Dwi Damayanti. Pembahasan yang pertama yaitu mengenai present value untuk annuitet. Selanjutnya ada pengertian present value, yaitu sebuah konsep yang menerangkan bahwa uang saat ini bernilai lebih dari jumlah uang yang sama di masa depan. Perbedaan dari present value dan future value ini adalah present value ini adalah sebuah konsep yang menerangkan nilai uang yang dimiliki saat ini akan berkurang di masa mendatang seiring dengan waktu. Selanjutnya, sedangkan future value ini adalah nilai aset di masa depan. Penghitungan aset tersebut berdasarkan tingkat pengembalian yang ditentukan atau tingkat diskonto. Adapun elemen penting dari net present value ini adalah nilai sekarang, nilai masa depan, jumlah periode, dan tingkat diskonto. Selanjutnya, cara menghitung present value. Rumus dari present value ini adalah PV. PV ini adalah nilai uang hari ini sama dengan FV, yaitu nilai proyeksi uang masa depan, dibagi 1 plus R. R ini adalah tingkat pengembalian yang diharapkan, tingkat bunga atau tingkat inflasi, atau dikenal dengan tingkat diskonto juga, dan dikali N, yaitu jumlah periode. Selanjutnya, present value annuited. Present value annuited atau nilai sekarang dari annuitas adalah nilai saat ini dari semua pendapatan yang akan dihasilkan oleh investasi di masa depan. Dengan menggunakan tingkat bunga, jumlah pembayaran yang diinginkan, dan jumlah pembayaran, perhitungan nilai sekarang mendiskontokan nilai pembayaran di masa depan untuk menentukan kontribusi yang diperlukan untuk mencapai dan mempertahankan pembayaran tetap untuk periode waktu tertentu. Untuk annuitet sendiri adalah arus kas yang jumlahnya sama dari tahun ke tahun, maka untuk perhitungan present value-nya dapat dilakukan secara lebih langsung. Nah, nilai sekarang dari annuitas itu bisa dapat dihitung dengan rumus seperti yang tertera pada slide, yaitu keterangannya sendiri. PVAN itu present value annuited untuk periode ke N. PMT itu payment atau pembayaran setiap periode. I itu untuk tingkat suku bunga, dan N itu untuk periode waktu. Materi pembahasan selanjutnya yaitu penentuan tingkat bunga dan tingkat pertumbuhan. Banyak kasus nilai tunai dan arus kas pembayaran sudah diketahui, namun tingkat bunga atau tingkat keuntungan, nama lainnya internal rate of return, belum diketahui. Contoh misal Bank Senturi memberikan pinjaman 10 juta kepada Solin dengan syarat harus membayar Rp17,62 pada akhir tahun kelima. Persoalan tersebut dapat diselesaikan dengan konsep future value sebagai berikut. FV5 sama dengan V0 dikali FVIF 5,R. 17,62 sama dengan 10 dikalikan FVIF 5,R dikebalikan ke depan jadinya 1,762. Dengan melihat tabel FVIF 1,762 akan diperoleh R atau tingkat bunga sebesar 12%. Selanjutnya ada teknik interpolasi. Teknik interpolasi digunakan untuk mencari tingkat bunga atau tingkat keuntungan ketika interest factor yang diperoleh oleh hasil perhitungan tidak persis sama dengan yang tertulis dalam tabel keuangan. Rumus yang digunakan adalah R kecil atau tingkat bunga sama dengan R1 ditambah kali R2 dikurangi R1 atau IF 1 dibagi IF 2 dikurangi IF 1. Contoh misalnya suatu investasi sebesar 163,5 juta akan memberikan kas masuk sebesar 50 juta per tahun selama 4 tahun. Nilai 3,27 pada T sama dengan 4, ini berada di antara 8% dan 9%. Oleh karena itu perlu diketahui terlebih dahulu IF dari 8% dan 9%. IF yang diperoleh masing-masing adalah 3,3121 dan 3,2397. Dengan rumus interpolasi di atas maka dihasilkan tingkat keuntungan sebesar 8,58%.
Selanjutnya, kita akan membahas mengenai present value dari jumlah arus kas yang berbeda. Nah, di dalam materi ini banyak sekali keputusan keuangan dengan menyertakan pembayaran atau penerimaan kas yang tidak teratur pada setiap periodenya, sehingga timbul konsekuensi yang berupa adanya variasi dan kombinasi pada perhitungannya. Nah, di sini misalnya Sasha adalah seorang pedagang mobil mewah dan mengharapkan tingkat keuntungan 10%. Nah, Sasha ini akan menjual mobil mewah kepada seorang secara kredit dengan angsuran pada akhir tahun ke-1 sebesar 300 juta, tahun kedua sebesar 100 juta, dan tahun ketiga sebesar 200 juta. Nah, dengan bantuan tabel PVIF per tahun, maka dapat dilihat jumlah harga beli saat ini sebesar 505,63 juta dengan perhitungan sebagai berikut. Nah, ini ada tahun ada 1, 2, 3. Yang mana ada penerimaan. Penerimaan ini ada 300, 100, 200 dari soal. Terus PVIF-nya 0,9091, 0,800264 dan 0,7513. Nah, dari situ kita bisa menghitung PV-nya. PV-nya dari perhitungan seperti rumus di atas ya. Jadi dapat dilihat totalnya itu dari PV sama dengan 505,63. Materi selanjutnya yaitu akan membahas mengenai penerapan konsep nilai waktu uang pada transaksi operasional dan transaksi finansial perusahaan. Selanjutnya yaitu penerapan konsep nilai waktu uang pada transaksi operasional dan transaksi finansial perusahaan. Yang pertama, kalkulasi jumlah deposito yang diberlakukan untuk mencapai suatu jumlah uang tertentu pada masa yang akan datang, yaitu berhubungan dengan penghitungan compound value suatu annuitet dengan mengalihkan annuitet A dengan nilai CVIFAIN. Yang kedua, penghitungan besarnya angsuran pinjaman. Angsuran pinjaman sudah mencakup penghitungan pembayaran bunga pada masa yang akan datang dengan present value sama dengan jumlah pinjaman pokok. Yang ketiga, penentuan tingkat bunga dan tingkat pertumbuhan, yaitu menggunakan tabel A1 nilai majemuk dan tabel A3 present value. Yang keempat, penentuan besarnya nilai obligasi. Penentuan nilai sekarang dari nominal obligasi yang akan dibayar pada saat jatuh tempo dapat dihitung dengan PVIFAIN dengan menjumlahkan present value dari nilai nominal obligasi pada saat jatuh tempo, maka akan dapat diketahui present value dari suatu obligasi. Yang terakhir yaitu penghitungan present value untuk suatu perpetuitas atau penerimaan penghitungan untuk selamanya adalah suatu anuitet yang tidak pernah berhenti memberikan sejumlah RPX kepada pemegangnya pada setiap akhir tahun. Terima kasih atas perhatiannya. Jika ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.